Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Agus Susanto dan Jen Muhayat di seluruh tanah air. Jadi kali ini Jen Muhayat turun gunung. Jadi menengok langsung kondisi kebun dan apa sebenarnya penyebabnya dan bagaimana cara mitigasi untuk jangka kedepannya sehingga dicapai produktivitas yang optimal dalam setiap pohon kelapa sawit. Jadi kali ini kita berada di kebun dengan kondisi yang bunga kelapa sawitnya ini dalam satu pohon hanya berisi bunga betina ataupun tandan yang tinggal 2, dan lainnya bakal bunganya adalah bunga-bunga jantan, dan ini adalah bunga jantan, dan bunga jantan lebih mendominasi daripada bunga betina dari kelapa sawit. Nah, yang pertama pertanyaannya, apakah tanaman ini normal, dan dalam kategori ini apakah bisa diperbaiki ke depannya, kan seperti itu. Dan kemarin juga ada pertanyaan dari netizen yang menanyakan, Pak, kok punya saya tanaman kelapa sawitnya pada saat yang lalu dapat 2 lingkar ataupun 16 tandan besar-besar, habis itu keluar bunga jantannya. Mungkin kejadiannya hampir mirip seperti ini. Jadi untuk tanaman kelapa sawit bisa kami sampaikan bahwasanya proses bunga jantan ini bukan persoalan saat ini, tapi adalah persoalan dari minimal itu adalah 17 sampai dengan 24 bulan yang lalu, yaitu proses yang diawali dengan proses diferensiasi seks. Nah, proses diferensiasi seks ini saya ingatkan kembali, apabila kecukupan hara, kecukupan air, dan kecukupan asimilat dari setiap pohon itu cukup, maka akan beralih, semuanya akan mengarah ke bunga betina seperti halnya yang akan menghasilkan tandan. Namun apabila kecukupan airnya tidak cukup, kecukupan haranya nggak cukup, dan kebutuhan asimilat ataupun jumlah pelepah juga nggak cukup, maka kelapa sawit akan otomatis dia mengubah ke bunga jantan. Walaupun memang setiap tanaman kelapa sawit itu bisa membentuk bunga jantan ataupun bunga betina, karena memang tanaman-tanaman kelapa sawit ini bisa mengeluarkan bunga jantan atau betina. Hanya saja ketika tanaman yang berusia di atas ini, yang saat ini adalah 6 tahun, itu seyogyanya setidaknya 75% dari bunga yang muncul adalah bunga betina. Namun kenyataan di sini yang muncul adalah bunga jantan. Nah, hal ini kenapa? Nah, sebagai penyebab ini contohnya ini adalah tanah. Jadi tanahnya ini merupakan tanah galian teras kontur yang diteras, dan kondisi tanahnya udah subsoil. Nah, otomatis karena subsoil, ketersediaan haranya tidak akan cukup memenuhi karena tinggal tanah-tanah subnya saja. Sehingga kedepannya yang harus diperbaiki bukan banyaknya pupuk, tetapi yang perlu diperbaiki adalah medianya dulu dengan pemberian bahan organik, kan gitu. Nah, pemberian bahan organik bisa dengan kohe ataupun dengan pupuk organik yang ada di pasaran maupun dengan bahan organik yang lainnya. Setelah itu baru kita perbaiki dengan pupuk-pupuk anorganiknya, baik pola odrumnya kita kasih organik, dolomit, RP, urea, MOP, dan boronnya. Tapi kalau kita pakai majemuk, cukup dolomit, kemudian cukup organik, dolomit maupun pupuk NPK yang seri kaliumnya lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu semua nggak usah khawatir ketika keluar bunga jantannya, namun mitigasinya. Jadi ini bukan kesalahan Bapak dalam waktu yang 1 tahun terakhir, tapi kesalahan yang terjadi di 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Sehingga kedepannya mitigasi keperluan pupuk, apalagi kondisi saat ini harganya yang baik, maka perlu kita antisipasi jauh-jauh hari untuk kecukupan haranya. Dengan apa? Dengan indikatornya. Indikatornya apa? Pelepah warnanya sudah tidak segar lagi, daun warnanya sudah tidak menarik lagi ataupun mengalami defisiensi. Nah, ini kan juga mengalami defisiensi kalium seperti itu. Nah, untuk itu nanti silahkan bapak-bapak kalau memang masih mendapati yang seperti ini, segera penuhi kebutuhan haranya yang penting. Yang kedua, itu berikan cek jumlah pelepah, ketersediaan pelepahnya berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5, jadi 40, harusnya kurang 48. Kenapa? Karena sudah kering, makanya dipotong. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga kondisi airnya tetap tersedia ataupun kelembapannya. Dengan memberikan apa? Bagaimana memberikan kelembapan yang cukup
dengan mengaplikasi baik bahan organik maupun dengan mulsa dari pelepah yang tersusun, sehingga bisa dijaga supaya nantinya bisa menjaga kelembapan dari tanah. Mungkin sahabat Agus Susanto untuk sesi pagi ini demikian, mudah-mudahan ini yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.